Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandira Asyatus Tsaniyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 15 Indrapura. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil atau biografi tokoh Islam, yaitu Jalaluddin Rumi. Nama lengkap Jalaluddin Rumi adalah Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Husain al-Khattabi al-Bakri. Kata Maulana merupakan julukan yang berasal dari kata Mevlana yang memiliki arti Tuan kami, sebuah sebutan untuk guru sufisme serta orang-orang terpelajar lainnya. Sedangkan Rumi dinisbatkan pada daerah Kunawi atau Balkah, merupakan sebutan dari kata Rum, sebutan untuk tanah Roma atau Bizantium atau Roma Timur. Latar belakang keluarga Jalaluddin Rumi dilahirkan pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 di Balkh yang sekarang adalah kota Afghanistan bagian utara. Rumi adalah anak dari seorang ulama terkemuka di Balkh yang bernama Muhammad ibnu Husain al-Khattabi atau Jalaluddin Bahauddin Muhammad, dan biasa disebut dengan Bahauddin Walad atau Bahawalad. Keluarga Rumi merupakan keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW lewat jalur Fatimah Az-Zahra. Ibunya berasal dari kerajaan Khwarazmshah. Dari ayahnya, Rumi belajar ilmu agama Islam serta kebudayaan Arab dan Persia. Gejolak politik antara kerajaan pada masa itu memaksa keluarga Rumi untuk hijrah dari satu tempat ke tempat lainnya sejak Rumi masih kecil, yaitu masih berusia 3 tahun. Misalnya saat hijrah ke Asia Kecil, mereka tinggal sementara di kota Balkh, lalu pindah ke kota-kota lain di Khurasan seperti Wakhshi, Tirmizi, dan Samarkand. Sedangkan untuk perjalanan intelektual Jalaluddin Rumi, ia diceritakan bahwa Maulana Rumi menetap di kota Halab atau nama kuno kota Aleppo sebelum menjelajahi separuh wilayah Damaskus. Sebagian pakar berpendapat bahwa wawasan luas Maulana Rumi yang berkaitan dengan keilmuan Islam terlihat pada kitabnya Matsanawi. Rumi berhasil memperoleh pengetahuan tersebut saat ia masih berada di Halab dan Damaskus. Dua kota tersebut terkenal dengan sekolah-sekolah Islam terkemuka yang pengajarannya dijalankan oleh para cendekiawan ilmu fikih tersohor. Di dekat sekolah itu, tepatnya di Damaskus, juga hidup seorang guru irfani terbesar, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Termasuk dari kebiasaan para pencari ilmu tersurat maupun tersirat adalah menelusuri separuh Damaskus dari setiap penjuru dunia Islam. Syams Tabriz, yaitu guru spiritual Jalaluddin Rumi yang paling berpengaruh. Kemudian Maulana kembali ke kota kunonya dengan membawa predikat sebagai seseorang yang alim dan ilmu-ilmu keislaman. Para cendekiawan dan ulama menyambut kedatangannya. Begitu pula dengan cara pengikutnya, yakni kaum sufi. Dan untuk karya-karya Jalaluddin Rumi, Maulana Rumi meninggalkan 2 buah karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya ada redaksinya berbentuk prosa dan ada pula yang susunannya berbentuk nazom. Karya yang redaksinya berbentuk prosa adalah Al-Majlis As-Su'bah, Al-Majlis. Karya yang redaksinya berbentuk prosa adalah yang pertama Al-Majlis As-Sab'ah, kemudian Majmu'ah bin Al-Rasa'i, dan Fihi Ma Fihi. Sementara karya-karya Rumi yang berbentuk syair adalah yang pertama ada Diwan Syams Tabrizi, kemudian ada Rubaiyat, dan yang terakhir ada Matsanawi dalam bahasa Persia. Pada akhir hayat Rumi, di malam terakhir sebelum beliau meninggal, Rumi terkena demam parah. Ia lantas menyenandungkan sebuah syair. Di malam sebelumnya, aku bermimpi melihat seorang syekh di pelataran rindu. Ia menundingkan tangannya padaku dan berkata, "Bersiap-siaplah untuk bertemu denganku." Diriwayatkan bahwa syair di atas adalah bait terakhir yang digubah oleh Rumi. Pada Ahad 5 Jumadil Tsani atau 672 Hijriah atau 17 Desember 1273 Hijriah.
Masehi. Maulana Jalaluddin Rumi wafat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perilaku, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.